Baik, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana merakit suatu PC. Untuk merakit suatu PC, awalnya kita menyediakan komponen penyusun CPU. Apa saja komponen penyusun CPU? Di sini ada casing, selanjutnya ada motherboard, yang ketiga power supply. Ini untuk power supply-nya. Yang selanjutnya ada kabel power supply. Yang selanjutnya ada kabel case indikator. Selanjutnya ada kabel port USB. Selanjutnya ada prosesor. Selanjutnya ada heatsink fan. Ini heatsink fan. Selanjutnya ada RAM atau random access memory. Ini ada dua jenis, DDR2 dan DDR3. Yang selanjutnya ada graphic card, ada sound card, ada hard disk. Ini untuk penyimpanan data. Selanjutnya ada CD-ROM atau DVD-ROM untuk membaca data yang ada pada CD atau DVD. Selanjutnya kita masuk pada proses perakitan. Sini sudah ada, bisa dilihat bagaimana tahapan dan proses perakitan. Kita lanjut saja, teman-teman. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perakitan PC. Yang pertama adalah bekerjalah dengan rapi, karena dalam suatu kegiatan pasti yang dibutuhkan adalah kerapian. Yang kedua, tempatkan perangkat penyusun komputer di tempat yang aman. Pastikan komponen-komponennya di tempat yang aman. Yang ketiga adalah berhati-hatilah dalam melepaskan atau memasang perangkat komputer. Karena ini teman-teman sangat bermasalah ketika melepaskannya ataupun meletakkannya itu pada tempat-tempat yang tidak sesuai. Selanjutnya untuk tahapan yang pertama adalah kita memeriksa casing. Casing di sini kalau kita lihat ini bagaikan lemari untuk menyimpan pakaian. Akan tetapi di sini casing untuk meletakkan setiap komponen yang nantinya akan kita rakit dan kita pasang. Pasangnya di mana? Pasangnya di dalam casing. Untuk merakit yang ada, ini sudah ada buka penutup casing, lepaskan sekrup di belakang casing. Ini sini teman-teman. Ini ada skrupnya. Yang kedua adalah geser penutup casing dan lepaskan dari rangkaiannya. Secara umum, jika penutup tampak baik, biasanya semuanya akan berfungsi dengan baik. Ini teman-teman, hati-hati setiap tahapan yang nantinya ketika akan dilakukan pada casing. Yang kedua adalah memasang power supply. Memasang power supply yang diperhatikan adalah dudukan power supply pada drive by power supply. Ini diperhatikan, ini posisinya
kedudukannya harus sesuai, sama, jangan terbalik. Selanjutnya yang kedua adalah pasanglah sekrup dan kencangkan agar power supply tidak bergerak atau bergeser. Karena di sini teman-teman ada getaran kipas power supply, jangan sampai skrupnya tidak terpasang dengan baik, tiba-tiba jatuh atau skrupnya terlepas. Yang ketiga adalah memasang motherboard. Ini memasang motherboard. Untuk memasang motherboard diperhatikan adalah posisi lubang untuk ditempatkan sekrup. Dipasang sekrup pada lubang di 4 sisi. Hati-hati teman-teman untuk meletakkan sekrupnya ketika pada saat memasang motherboard. Yang kedua adalah letakkan motherboard pada bagian casing dan kencangkan sekrupnya. Ini bisa dilihat untuk tampilan ketika motherboard masuk di dalam casing. Ini apa saja yang tahapan-tahapan yang sudah dirakit. Ini yang pertama adalah kalau di power supply ini ada power cable connection. Ini juga adalah power cable connection. Selanjutnya ada keyboard connection. Untuk portnya, ini ada serial portnya untuk yang ada pada motherboardnya. Selanjutnya ada VGA port. Di sini ada mouse connection untuk port mouse-nya. Port mouse-nya ini masih menggunakan PS2. Selanjutnya ada USB port X2, ini USB atau universal serial bus-nya. Ini ada mic in-nya, ada line out-nya ini. Selanjutnya ada link in-nya. Ini ada untuk internet connection-nya, untuk konektor RJ45 pada jaringan biasanya di sini dipasang. Selanjutnya ini sama USB port X2. Selanjutnya ini ditunjuk dengan port for printer ini biasanya. Yang keempat adalah memasang prosesor. Ini memasang prosesor sangat hati-hati teman-teman, terutama pada kedudukannya. Sini tahapan yang pertama adalah buka tuas pengunci soket prosesor apabila soket mempunyai plat penutup. Bukalah plat penutup soket. Ini ada platnya ini. Biasanya pastikan bahwa plat penutupnya atau pengunci soket prosesornya itu sudah terbuka ketika memasukkan prosesor ke dalamnya. Yang kedua adalah dudukan prosesor hingga seluruh kaki masuk ke dalam soket. Yang ketiga adalah letakkan heatsink fan di atas prosesor dengan mengait dan mengunci heatsink fan pada soket prosesor. Ini 3 tahapan yang nantinya dilakukan dalam memasang prosesor. Yang kelima adalah memasang memori. Di sini ada lihat memasang, cara pemasangannya. Ini ada 2, letakkan memori pada slot memori, pastikan pin-pin sejajar dengan garis slot memori. Ini teman-teman bisa dilihat, harus disesuaikan. Selanjutnya tekan memori secara vertikal ke bawah, perlahan. Ini ditekan ke bawah untuk masuk. Menekannya teman-teman jangan terlalu kuat, disesuaikan saja tekanannya. Selanjutnya yang keenam adalah memasang kabel case. Ini memasang kabel case. Ada 4 tahapan dalam pemasangan kabel case.
Yang pertama adalah pasang kabel speaker ke konektor speaker motherboard. Yang kedua adalah pasang kabel lainnya seperti kabel reset, LED, HDD dan sebagainya. Ini dalam pemasangan kabel case yang ada ini hati-hati jangan sampai tertukar. Biasanya ketika menghidupkan ataupun mematikan ataupun menekan tombol restart tidak berfungsi karena salah dalam pemasangan. Yang ketiga adalah tancapkan masing-masing kabel ke masing-masing konektor. Ini bisa diperhatikan dalam pemasangannya. Yang keempat adalah tancapkan kabel USB yang telah disesuaikan ke konektor USB motherboard ini. Diperhatikan dalam pemasangannya. Yang ketujuh adalah memasang card grafis. Ini pemasangan card grafis pada kedudukan motherboard. Yang pertama adalah lepaskan panel di bagian belakang casing yang sejajar dengan slot tempat meletakkan card grafis. Ini biasanya di sini ada panel casingnya itu dilepaskan agar supaya slot yang ada di sini itu bisa difungsikan. Yang kedua adalah sesuaikan jenis card grafis dengan slot card pada motherboard. Hati-hati jangan sampai dalam pemasangannya kedudukannya tidak sesuai karena jenis slotnya tidak sama. Jadi dalam pemasangan nantinya sangat-sangat diperhatikan adalah kedudukan slot ini. Selanjutnya yang poin ketiga di sini adalah kedudukan card grafis pada slot card dengan posisi vertikal. Artinya bukan tidur tetapi dia berdiri posisinya. Ini dilihat ya. Ini posisinya. Jadi posisinya adalah vertikal, bukan horizontal, tapi vertikal. Selanjutnya memasang hard disk. Ini memasang hard disk. Ada 4 poin yang kita lihat di sini adalah setelah jumper hard disk ke primary master. Ini diperhatikan ini. Ini sangat diperhatikan dalam pemasangan hard disknya. Yang kedua adalah pasang hard disk pada driver by di bagian dalam casing dan kencangkan dengan skrup. Ini biasanya ada skrupnya. Hubungkan ujung head kabel data ID atau HDD ke konektor ID1 atau HDD1 motherboard dan ujung lainnya ke konektor hard disk. Ini bisa dilihat. Ini untuk menghubungkannya. Kabelnya kabel hard disk biasanya. Pemasangannya hubungkan kabel power supply ke konektor power hard disk. Ini nantinya ada kabel-kabel yang nantinya kabel ATA atau SATA sejenisnya. Untuk selanjutnya ini kita lihat di sini juga ada menghubungkan kabel. Yang kesembilan di sini adalah memasang CD atau DVD ROM. Dalam pemasangan CD atau DVD ini setelah jumper CD atau DVD pada secondary master. Ini bisa dilihat di sini. Pasangkan CD atau DVD ROM ke drive by. Ini di dalamnya ini yang dimaksud. Hampir sama dengan pemasangan hard disk teman-teman. Yang ketiga adalah hubungkan ujung head kabel data ID. Ini kita lihat di sini ada pemasangan kabel. Ini juga ada pemasangan kabel. Poin yang keempat adalah untuk kabel power supply. Hampir sama dengan pemasangan hard disk teman-teman. Karena kalau hard disknya fungsinya adalah menampung data yang dikelola. Sedangkan untuk CD atau DVD ROM ini adalah untuk membaca data yang ada pada CD atau yang dikenal dengan compact disk random only memory ini. Selanjutnya ini ada memasang sound card. Ini memasang sound card komponen tambahan teman-teman. Ini ada komponen tambahannya untuk sound cardnya. Ada jenis-jenis portnya bisa dilihat.
Ini ada 4 tahapan. Lepaskan panel di bagian belakang casing, sejajarkan dengan tempat meletakkan sound card. Yang kedua adalah dudukan sound card pada slot card dengan posisi vertikal dan tekan ke bawah perlahan-lahan. Yang ketiga adalah pasang skrup agar sound card tidak bergeser ini. Yang keempat adalah pasang kabel speaker ke jack speaker sound card di bagian belakang CPU ini. Ini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan nantinya apa saja yang nantinya kita gunakan berdasarkan jenis-jenis port yang ada. Yang ke-11 di sini adalah menutup casing. Menutup casing dalam arti kata atau kegiatan-kegiatan yang kita sudah buat ini sudah bisa dilihat teman-teman. Ini hasil dari pemasangan atau perakitan PC yang sudah kita pasang, mulai dari power supply, pemasangan motherboard, prosesor, ada pemasangan fan atau heatsink, kipas, ada pemasangan DVD atau CD-ROM, ada pemasangan hard disk, kabel, dan di sini kita lihat ini casing mulai ditutup. Ini ada 4 tahapan lagi. Pastikan seluruh perangkat terpasang dengan baik. Nah, ini sebelum menutup ini pastikan dulu semua sudah sesuai apa belum. Selanjutnya yang kedua adalah rapikan seluruh kabel di dalam CPU. Ini karena biasanya dalam perakitan itu semua kabel tidak sesuai, maka disesuaikan karena jangan sampai mengganggu aktivitas yang ada di dalam CPU. Selanjutnya ketika 2 poin sudah selesai, ini pasang penutup casing. Karena fungsinya kalau tidak ditutup biasanya gampang masuk debu. Jadi untuk itu kita tutup casingnya. Selanjutnya ini ada poin keempat, ada pasang sekrup di setiap lubang. Ini ada 2 lubang yang nantinya untuk dipasang sekrup pada casing. Jadi ketika tahapan ini sudah selesai, maka kita kembali melihat jangan sampai ada yang salah pasang. Jadi ketika itu sudah sesuai, maka kita akan menutupnya bahwa pemasangan atau perakitan komponen-komponen di dalam casing itu sudah sesuai. Yang berikutnya ini ada memasang komponen input atau output. Ini ada jenis. Ada mouse untuk pemasangannya. Ini ada mouse biasanya untuk menggunakan portnya ada 2 port. Biasa ada mouse yang menggunakan PS2, port PS2 dan USB. Ini ada mouse-nya. Ini ada keyboardnya juga. Keyboardnya juga ada yang menggunakan PS2, ada menggunakan yang USB. Disesuaikan saja. Selanjutnya ini ada desktop. Ini kita bisa lihat. Ini ada desktop. Ini ada kabel desktop kemungkinannya. Ini ada kabel desktop atau saya komponen-komponen juga untuk komponen tambahan bisa 2 dipasang. Selanjutnya ini ada speakernya. Ini ada penjelasannya. Setelah menyelesaikan perakitan CPU, pasang kabel power supply pada stopper dan pasang kabel stopper pada stop kontak arus AC ini. Selanjutnya yang kedua adalah pasang kabel monitor, keyboard, mouse, dan speaker ke konektor yang telah dicocokkan. Dalam pemasangan nantinya harus sesuai dan cocok. Jangan sampai mouse-nya kabelnya PS2 lalu dipasang di USB, yang pastinya tidak akan cocok.